Panasnya derby Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung ini sudah terasa di sosial media bahkan 1 minggu sebelum kick-off. Karena nanti pertandingan yang akan mempertemukan Persija melawan Persib Bandung akan diadakan di Segiri Samarinda pada hari Minggu 10 Mei 2026. Kick-off pada pukul 15.30. Liputan 6 Sport akan bikin reaction. Kalian bisa nonton reactionnya di YouTube Liputan 6 dan juga nonton matchnya di Indosiar dan juga di channel video. Ini merupakan partai yang penuh gengsi, partai soal harga diri dan juga sangat panas karena hasil dari pertandingan nanti Minggu ini akan menentukan siapa juara dari BRI Super League. Karena kalau Persib Bandung sendiri memang harus wajib menang di 3 laga sisa termasuk harus mengalahkan Macan Kemayoran untuk bisa menjaga asa mereka tidak tersalib dari Borneo FC dan juga membuat sejarah menjadi tim pertama yang mencetak hat-trick juara di BRI Super League. Sementara untuk Persija Jakarta, jika mereka kalah, artinya mereka sudah akan tersingkir dari persaingan gelar juara dan juga akan memperlebar peluang dari Persib Bandung ini menjuarai dari BRI Super League. Jadi siapapun yang akan menang ini akan menentukan nantinya bagaimana peta kekuatan di papan atas klasemen. 2 pertandingan menjelang penutupan musim. Dan Jackmania dan juga Bobotoh juga sudah memberikan dukungan penuh pada saat latihan terakhir kemarin. Jackmania sudah mendatangi tempat latihan dari Persija, memberikan kata-kata motivasi, memberikan nyanyian-nyanyian, begitupun dengan Bobotoh yang menggeruduk latihan terakhir dari Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ada belasan bahkan puluhan ribu dari penonton, kayaknya belasan ya, belasan karena yang terisi itu Tribun Utara dan setengah Tribun Timur dan juga setengah Tribun Barat. Mereka menyalakan flare, mereka menyanyi dan ini dukungan yang luar biasa dari kedua supporter baik itu Jackmania maupun dari Bobotoh dan juga menunjukkan betapa besar pertandingan pada hari Minggu nanti dan juga seberapa penting pertandingan tersebut untuk harga diri kedua supporter tersebut. Karena keduanya menuntut kemenangan harus diraih baik itu untuk Persija Jakarta maupun Persib Bandung, tapi yang harus diingat namanya permainan sepak bola hanya akan ada satu pemenang dan semoga pemenang tersebut dapat bisa terlahir dari pertandingan yang seru, pertandingan yang fair dan juga dapat diterima oleh semua pihak. Kalau kita lihat memang sekarang Persib Bandung masih berada di posisi 1 klasemen berjarak 7 poin dari Persija Jakarta di posisi ketiga dengan raihan 65 poin di mana di sepanjang musim ini anak asuh Sousa sudah mencetak 20 kemenangan, 5 kali hasil imbang dan juga mengalami 6 kali kekalahan. Menjadi tim paling produktif ketiga di liga dengan mencetak 58 gol dan juga kemasukan 26 gol. Memang ini Persija tengah berada di tren yang sangat positif, bangkit setelah sempat 3 atau 4 pertandingan tanpa kemenangan. Mereka berhasil meraih 5 pertandingan tanpa kalah, mencatatkan 4 kemenangan dan juga hanya 1 kali draw ketika ditahan oleh PSIM Yogyakarta. 11 gol sudah dicetak dan juga ada perbaikan dari segi jumlah kebobolan karena dari 5 pertandingan ini hanya kebobolan 1 gol dan juga mencatatkan 4 clean sheet. Sementara kalau kita lihat memang Persija dirugikan karena mereka tidak bisa bermain di Jakarta, mereka harus menjadi tim musafir menjamu Persib di Segiri Samarinda. Jadi gue bingung nih apakah ini dicatat atau dianggap sebagai laga home mereka atau laga away mereka. Karena kalau dari laga home memang torehannya mereka berhasil meraih 10 kali kemenangan, 4 kali hasil seri dan juga hanya mengalami 1 kali kekalahan ketika mereka ditaklukkan oleh Arema FC di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara kalau ketika mereka away, mereka mencatatkan 10 kali hasil menang, 1 kali draw dan juga mengalami 5 kali kekalahan termasuk ketika mereka harus kalah 0-1 dari Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di paruh pertama. Sementara Persib Bandung yang sekarang mengumpulkan 72 poin sama poinnya dengan Borneo di posisi kedua, memang masih mempuncaki klasemen sementara, mencetak 22 kemenangan, 6 kali hasil seri dan juga 3 kali kekalahan, mencetak 55 gol dan juga kebobolan 20 gol. Di mana di 5 pertandingan terakhir memang ini bukan hasil yang tidak begitu baik untuk Persib Bandung karena dari 5 kali pertandingan terakhir meskipun memang mereka mencatatkan 18 kali tidak terkalahkan, tapi di 5 pertandingan terakhir mereka hanya menang 3 kali dan juga mengalami hasil draw sebanyak 2 kali ketika mereka bertandang ke kandang Dewa United dan juga ketika menjamu Arema FC di Gelora Bandung Lautan Api. 10 gol dicetak dan juga kebobolan 6 gol. Kalau kita lihat
Perbandingannya ini 6 gol ini cukup banyak untuk Persib Bandung karena Persib ini sangat sering melakukan clean sheet, bahkan tadi gue katakan di awal mereka baru kebobolan 20 gol sepanjang musim BRI Super League 2025-2026. Dari hasil away-nya juga tidak begitu, torehannya tidak begitu baik karena hanya mencatatkan 7 kali menang, 5 kali seri dan juga 3 kali kalah. Kalau tadi away-nya Persija mereka mencatatkan 10 kali kemenangan dan juga 1 kali hasil draw. 26 gol dicetak ketika mereka tandang dan juga kebobolan 17 gol. Ini 17 gol dari 20 gol, artinya mayoritas Persib Bandung selalu kebobolan ketika mereka harus bermain di luar dari kota Bandung, Jawa Barat. Kalau kita lihat head to head-nya, memang di paruh pertama gol semata wayang dari Beckham Putra di awal pertandingan ini membuat Persib Bandung mensegel 3 poin dari Persija Jakarta. Dan kalau kita lihat memang selama Bojan Hodak melatih Persib Bandung belum pernah terkalahkan dari Persija Jakarta. Dia memenangkan 3 pertandingan derby dan juga meraih hasil draw sebanyak 2 kali ketika bermain di hadapan Jackmania atau di kandang dari Persija Jakarta. Terakhir kali Persija Jakarta mengalahkan Persib Bandung di musim 2022-2023, ketika itu ada 1 gol Rico dan juga Kremicic yang membuat akhirnya Persib Bandung harus takluk dengan skor 0-2. Tapi yang menariknya adalah ketika Persib Bandung dijamu oleh Persija Jakarta di luar Pulau Jawa sebanyak 2 kali di musim 2018 dan juga 2022. Ini mereka belum terkalahkan. Dua-duanya ini bermain di Iwayan Dipta di Bali. Ketika itu di 2018 Ezekiel Unduasel ini membuat Persib Bandung menang dengan skor 2-0. Sementara juga di Bali ketika eranya David da Silva dan juga Muhammad Rashid, ini mereka juga menang dengan skor 0-2. Dan kita akan lihat bagaimana nanti pertemuan ketiga dari kedua tim ketika digelar di luar Pulau Jawa, yaitu di Segiri, Samarinda. Ada 3 faktor yang gua rasa akan menentukan jalannya pertandingan pada hari Minggu nanti. Yang pertama tentu mentalitas, karena meskipun tadi gua jabarkan bagaimana fakta-fakta, bagaimana secara angka pertemuan antara kedua tim, tapi pada akhirnya mentalitas yang akan berbicara pada pertandingan 90 menit nanti. Kalau misalkan gue boleh fair, Persib Bandung memang lebih memiliki mental yang kuat dibandingkan dengan Persija Jakarta. Kenapa gue bisa bilang demikian? Karena bukan sekali 2 kali, tidak hanya di lokal tapi juga di Asia, mereka bisa membalikkan keadaan dalam 45 menit atau di babak kedua. Dan itu tentu sangat sulit dilakukan dan perlu kejeniusan dari taktikal pelatih, pergantian pelatih, dan juga game plan, skema game plan yang berubah yang harus diterapkan oleh sebuah tim. Dan itu berhasil dilakukan oleh Persib Bandung. Terakhir, Bayangkara FC menjadi saksi ketika mereka unggul 2-0 di kandang, tapi harus takluk dari Persib Bandung dengan skor 2-4 di akhir pertandingan. Begitupun dengan sejumlah tim lainnya yang terkena comeback remontada dari Persib Bandung. Sehingga mentalitas ini yang memang dimiliki oleh Persib Bandung, sementara Persija Jakarta kita tahu sering kehilangan poin di kandang mereka sendiri, bahkan ketika menjamu Persib Bandung di 2 atau 3 laga atau musim terakhir, mereka selalu mendapatkan kartu merah. Yang gue ingat terakhir Tubarau mendapatkan kartu merah di GBLA, dan juga di musim lalu ada Firza Andika yang juga terkena kartu merah. Sehingga ini membuat akhirnya gue mengunggulkan mentalitas dari Persib Bandung dibandingkan dengan Persija Jakarta. Tapi Persija Jakarta memiliki transisi dan juga skill individu pemain yang lebih baik dibandingkan dengan Persib. Mereka punya Alano, mereka punya Maxwell, mereka punya Gustavo. 3 lini serang ini memiliki skill individu dan juga shooting yang luar biasa dan juga bisa menjadi pembeda. Sedangkan untuk Persib Bandung, kita tahu dari awal musim sampai dengan sekarang masalahnya adalah di sepertiga akhir lapangan. Mereka sangat kesulitan untuk bisa mengkonversikan sebuah peluang menjadi gol. Mereka sering membuang-buang peluang dan itu sangat berbahaya di pertandingan seketat antara Persija melawan Persib Bandung, yang dimana kedua tim harus bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang untuk bisa menjadi gol. Karena kita tahu Persija sendiri juga memiliki Van Basten dan juga Fabio, di mana 2 pivot ini juga yang akan menjadi nyawa transisi dari Persija Jakarta. Bahkan tadi kalau gue katakan mereka mengumpulkan 4 clean sheet di 5 pertandingan terakhir, itu tidak bisa terlepas dari kedua pemain ini yang menjaga lini tengah keseimbangan dari Persija Jakarta yang bermain sangat ofensif. Persib Bandung juga memang memiliki lini tengah yang tidak kalah kuat, tapi terkadang kesulitan untuk bisa mengembangkan pertandingan. Sementara yang terakhir, faktor terakhir yang harus diperhatikan adalah kesalahan dari para pemain. Persib Bandung terbukti ketika melawan Dewa United
harus kebobolan dari kesalahannya sendiri. Begitupun dengan ketika melawan Bali United, ketika Patricio Maticardi mendapat kartu merah, akhirnya mereka harus kebobolan 2 gol. Begitupun kemarin melawan Bayangkara FC di awal pertandingan, 2 gol tercipta akibat kesalahan dari para pemain. Artinya kesalahan itu tidak bisa dibuat sekecil apapun di pertandingan sebesar derby Indonesia antara Persija melawan Persib Bandung. Starting 11 yang gua prediksi, Teja Pakualam masih akan menjadi penopang. Apalagi Teja sekarang sudah mencatatkan 17 clean sheet. Ini clean sheet terbanyak bersama dengan kiper dari Persipura Jayapura yaitu Yo Jae-hoon. Dan kalau nanti dia clean sheet melawan Persija Jakarta, ini akan menjadi spesial karena dia akan menjadi penjaga gawang dengan torehan clean sheet terbanyak sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Apalagi kalau itu didapatkan ketika ia clean sheet melawan rival utama dari Persib Bandung yaitu Persija Jakarta. Federico Barba dan juga Patricio Maticardi tidak akan tergantikan di belakang. Sementara di kiri, gua akan menjagokan seorang Fran Putros yang memang bermain cukup baik. Fran Putros memang tidak memiliki daya jelajah yang sangat luar biasa seperti Eliano yang tampaknya ini belum begitu fit. Dia tidak bermain di 2 pertandingan terakhir. Tapi Putros memiliki daya tarung, memiliki defensif yang baik. Karena kita tahu Putros nanti akan head to head bersama dengan Alano yang menjadi otak serangan, motor serangan dari Persija Jakarta yang selalu mengandalkan flank mereka untuk bisa melancarkan serangan. Sementara di kanan ada Kakang yang akan bermain, mungkin Kakang akan bermain 45 menit sebelum nanti di babak kedua Van Putros akan ke kanan dan juga Eliano bisa masuk untuk bisa mengisi posisi kiri. Mark Locke menjadi kapten tim di lini tengah, ini juga vital bersama dengan Adam Alis karena Adam diperlukan untuk bisa menjadi gelandang yang dinamis, yang bisa box to box, dan juga ada memiliki akselerasi, membuka ruang dan juga finishing yang luar biasa. Bahkan torehan cetak golnya juga di musim ini cukup baik. Tom Hai juga belum bisa tergantikan sebagai otak serangan, menopang 3 pemain di depan karena Ramon Tanque kabarnya tidak dibawa ke Samarinda, artinya Andrew Yung yang akan bermain dari menit pertama ditopang oleh Berguinho. Berguinho juga memiliki daya jelajah yang baik dan juga dia bisa membantu pertahanan, bahkan tidak tergantikan di paruh kedua dari Persib Bandung. Sementara untuk Beckham Putra, ini akan menjadi tumpuan juga di lini serang, kreativitasnya, keberaniannya, mentalitasnya dibutuhkan oleh Persib Bandung. Player of the Watch menurut gue Beckham Putra dari Persib Bandung, sementara untuk dari Persija Jakarta selain Alano yang juga diperhatikan, Doni Tripamungkas yang bermain sangat luar biasa dan juga sangat konsisten di musim ini juga akan menjadi pemain yang patut diperhatikan ketika derby Indonesia melawan Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Skor akan berjalan dengan ketat, tapi gua meyakini Persib Bandung harus menang di pertandingan kali ini kalau dia mau untuk bisa meraih hat-trick juara dari BRI Super League. Gimana kalau menurut kalian? Berapa skor yang akan tercipta? Coba tulis di kolom komentar.